jawab pertanyaan netizen. Hai guys, di video kali ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan DM dan question dari netizen atau teman-teman semua seputar pengalaman aku tentang bekerja dan kehidupan di Jepang. Ini salah satu pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain sama kalian, yaitu tentang pekerjaan atau cara bekerja di Jepang. Kak, info dong cara kerja di Jepang gimana? Kak, cara kerja di luar negeri gimana sih Kak? Aku pusing banget cari kerja, nggak dapet di Indo, udah putus asa, pengen banget kerja Kak biar bisa bayar utang katanya. Aku bakalan jelasin kenapa dan gimana caranya aku bisa kerja di Jepang berdasarkan pengalaman aku aja. Jadi cara-cara lain atau di luar pengalaman aku nggak tahu. Aku cuman menceritakan berdasarkan pengalaman yang pernah aku alami. Jadi awal aku bekerja ke Jepang itu, kayaknya aku udah pernah buat juga deh video penjelasan tentang ini, tapi aku bakalan jelasin lagi. Awal aku kerja ke Jepang itu, yaitu aku ikut Tokutegino, program Tokutegino. Jadi itu bukan magang, tapi kerja mandiri ke Jepang. Jadi aku belajarnya mandiri dan ikut ujiannya mandiri. Terus cuman ikut proses wawancara lewat penyalur gitu. Jadi untuk yang nanya ke aku LPK yang bagus itu apa sih Kak? Aku nggak tahu. Soalnya kalau aku rekomendasiin juga takut salah kalau akunya nggak pernah mengalami sendiri gitu LPK-nya apa. Karena aku dulu jalurnya mandiri. Kalian bisa Google aja nih, banyak banget ya guys nih. Tuh keluar nama-nama LPK apa aja yang udah SO atau belum nih, izinnya apa-apa ajanya nih, banyak. Kalian bisa cari aja di Google kira-kira LPK yang bagus dan paling dekat dengan rumah kalian yang mana. Google aja ya guys. Kalau aku waktu itu setelah aku belajar bahasa Jepang, aku ikut ujian SSW-nya di sini. Terus aku ikut ujian bahasa Jepangnya di sini. Jadi buat yang nanya ke aku gimana caranya bisa kerja ke Jepang tanpa perlu bisa bahasa Jepang, aku nggak tahu. Karena yang aku alamin itu harus bisa bahasa Jepang, harus lulus ujian bahasa Jepang karena Tokutegino minimal N4. Linknya aku taruh di bawah, link SSW sama link GFT atau GLPT yang harus kalian ikutin sebagai syarat untuk mengikuti wawancara di perusahaan Jepang. Kalau kalian udah punya sertifikat SSW sesuai dengan bidang kalian dan sertifikat bahasa Jepang, kalian bisa ikut wawancara di perusahaan Jepang. Itu dulu itu aku wawancaranya via Zoom. Kalau lolos ya kalian urus dokumen dan berangkat deh ke Jepang. Untuk yang nanya gimana caranya berangkat ke Jepang tanpa belajar bahasa Jepang, aku nggak tahu karena pengalaman aku harus bisa bahasa Jepang, harus minimal tahu dasar-dasar bahasa Jepang gitu. Untuk yang nanya LPK juga aku nggak tahu LPK yang bagus itu yang mana karena aku mandiri. Jadi kalian bisa search di Google dan tanya-tanya teman kalian juga yang udah berpengalaman. Kira-kira LPK yang bagus dan dekat dengan lokasi kalian itu di mana. Ingat ya, jangan sampai kalian itu termakan iklan, termakan bualan gitu ya, bahwa kamu bisa berangkat cuma 3 bulan, misalkan 3 bulan belajar berangkat gitu. Gak bisa bahasa Jepang juga bisa kita berangkatin terus bayar misalkan berapa puluh juta. Hati-hati, harus dicari tahu kebenarannya. Oke? Next kita ke pertanyaan selanjutnya. Rata-rata pertanyaannya sama ya Kak. Hai Kak, ajak aku dong kerja di Jepang. Aku ingin menanyakan channel kerja di Jepang. Oh ya, ini ada lagi. Cariin aku cewek Jepang Kak katanya. Mohon maaf, aku bukan biro jodoh ya. Aku nggak punya teman-teman Jepang yang banyak untuk dikenalkan kepada kalian para jomblo-jomblo. Kalian bisa cari sendiri ya. Mau itu di aplikasi ataupun datang sendiri ke Jepang, semangat. Oh ya, buat yang nanya dulu aku pakai buku apa? Aku pakai buku Minano Nihongo. Terus N4 aku belajar pakai itu. N3-nya belajar pakai ini. Nihongo Somatome. Terus N2-nya aku belajar pakai Somatome juga. Nih. Kalian bisa ikutin aku untuk pakai buku ini atau pakai buku lain terserah, tapi aku suka pakai ini, mudah dipahami, terus ada bahasa Inggrisnya juga. Gitu, karena aku bisa lebih paham kalau ada bahasa Inggrisnya. Oh ya, ada pertanyaan yang baru ini. Maaf, mau tanya gimana kehidupan di Jepang? Kebetulan anak saya juga ikut kursus Jepang yang katanya akan diberangkatkan ke Jepang kalau lulus. Berbeda-beda sesuai dengan daerah dan di kota atau di desa. Kebetulan kalau aku
bukan di pusat perkotaan, di desa, tapi aku kalau mau ke kota deket gitu, cuma 25 menit naik kereta gitu. Nggak desa-desa banget dan nggak kota-kota banget di tempat aku. Kehidupannya kalau di tempat aku, karena bukan kota yang ramai, di tempat aku sepi, adem. Tapi seperti yang kalian tahu, orang Jepang tuh hidupnya masing-masing. Jadi aku dan tetangga aku gak saling kenal siapa. Cuman kalau ketemu depan rumah, nyapa gitu, kayak konnichiwa gitu, kayak gitu, udah kayak gitu doang. Di Jepang itu kan mayoritasnya tidak mempunyai agama dan bukan beragama Islam. Jadi untuk yang beragama Islam ya harus kuat imannya, jangan sampai terbawa oleh budaya di sini untuk makan babi atau minum alkohol, yaitu balik lagi ke pilihan masing-masing, karena orang Jepang itu makan babi, minum alkohol kayak gitu. Terus berapakah biaya ke sana? Dulu aku biaya ke sini tuh, aku kan tiket pesawat dan tiket hotel dibayarin perusahaan semua. Jadi aku tuh biaya tuh yang keluar adalah biaya ngurus-ngurus dokumen, kayak biaya bikin paspor, biaya bikin visa, biaya tes medical check up. Karena sebelum kita berangkat ke Jepang tuh harus ada medical check up-nya dulu buat dites sehat atau enggaknya. Itu dulu biaya medical check up berapa ya? Hampir 2 juta kayaknya deh, di rumah sakit di Bandung. Terus biaya paspor berapa ya? 650 atau berapa gitu dulu. Visa juga nggak sampai, pokoknya biaya urus dokumen gitu kayaknya nggak sampai 5 juta. Pokoknya di bawah 10 juta deh, nggak sampai berpuluh-puluh juta untuk berangkat ke Jepang, enggak. Karena kalau aku pesawat dan lain-lain semua ditanggung oleh perusahaan. Rata-rata pertanyaannya sama ya. Kak, maaf mau izin tanya mengenai video FYP kakak yang jadi perawat lansia di Jepang. Jadi perawat lansia di Jepang itu pelatihannya gimana, biaya berapa sampai bisa berangkat ke sana? Ya ini kembali lagi ke masing-masing APK, biayanya tuh berbeda-beda sesuai dengan kebijakan di LPK-nya. Kalau aku, karena aku mandiri, jadi ya udah gak terlalu banyak biaya. Jadi kalau kalian mau mandiri, bisa kalian beli bukunya, belajar bahasa Jepangnya sendiri, ikut ujiannya sendiri. Ujiannya itu bayar ya, SSW dan GFT atau JHPT itu bayar. Nanti kalian buka aja di webnya itu bayarnya berapa, ada biayanya berapa ratus ribu gitu, enggak sampai 500 ribu deh kalau nggak salah. Kalau kalian mau lebih murah, kalian belajar aja sendiri. Oh ya Mas Haika, mau tanya, kakak itu 2 tahun di Kaigo terus bisa pindah cari tempat kerja sendiri gitu? Aku juga Kaigo baru mau setahun. Iya, aku waktu itu Kaigo 2 tahun, terus aku pindah cari tempat yang baru dengan berbagai macam alasan. Karena pinggang aku juga sudah sering sakit dan Kaigo itu capek banget ya. Sementara aku udah punya anak, pulang ke rumah itu nggak bisa istirahat, harus ngurusin bayi gitu. Jadi kayak kerja Kaigo itu terlalu berat buat aku, makanya aku upgrade level bahasa dan cari kerjaan baru. Karena lumayan juga kan, aku juga punya sertifikat bahasa Jepang dan punya ijazah S1, jadi harus dimanfaatkan. Aku cari kerja sendiri di aplikasi pencari kerja. Aplikasi pencari kerja aku pernah bikin videonya ya, nanti kalian nonton aja cara mencari kerja di Jepang. Aku pernah bikin videonya yang ini, nanti kalian tonton ya. Di situ aku udah jelasin semua gimana caranya aku dapat kerja sendiri. Kalau udah nikah dan punya anak, bisa nggak Kak kerja di Jepang? Bisa banget. Jadi yang bareng sama aku juga dulu pas berangkat dari Indonesia, beliau juga udah punya anak dan udah nikah. Bisa banget, nggak ngaruh. Ada yang mau tanya berapa gaji di Jepang? Gaji di Jepang itu sebenarnya nggak terlalu besar ya. Kalau pas aku Kaigo itu nggak sampai 30 juta, bahkan 20 juta juga nggak sampai kalau gaji bersihnya. Misalkan 20 juta, tapi potongan pajaknya tuh banyak, belum potongan asuransi dan lain-lain. Jadi paling yang dipegang itu bisa cuman 10 juta gitu kan, belum dikirim ke Indonesia, belum buat bayar listrik dan lain-lain. Sebenarnya nggak terlalu besar, tapi aku kirim ke orang tua dan mama aku itu orangnya nggak boros, ditabung. Nah makanya uang aku tuh bisa sampai jadi rumah, karena itu tuh berkat mama aku juga guys. Jadi mama aku tuh kalau dapat uang dari aku ditabung, dan mama bilang mau dibikin kontrakan boleh. Nah akhirnya uang tabungan yang aku kasih ke mama itu, uang tabungan itu aku tambahin lagi dengan uang tabungan yang aku punya gitu. Jadi ya udah, kita bisa bikin kontrakan gitu. Coba kalau orang tua aku gitu ya nggak menghabiskan uang aku, nggak ditabung, ya pasti susah juga sih aku mau bisa
bikin kontrakan di Indonesia gitu. Dan kehidupan aku juga di Jepang, kenapa aku bisa nabung, karena aku hemat bin irit ya, aku jarang main. Soalnya sekali main tuh pasti keluarnya banyak, belum biaya makan ya lebih dari 1 juta lah kalau misalkan mainnya, belum biaya makan, belum kalau di kota tuh aduh banyak barang lucu-lucu gitu ya, dan makanan enak-enak gitu pasti habisnya. Cara hemat aku adalah kalau libur ya udah istirahat tiduran di rumah. Sebenarnya gaji nggak terlalu besar, tapi kalau dibanding dengan gaji Indonesia cukup besar sampai bisa nabung. Kalau di Indonesia aku susah mau nabung karena gajinya juga kecil ya, UMR-nya dibanding Jepang. Kak, mau tanya kalau syaratnya apa aja, suami istri boleh nggak? Itu syaratnya tergantung perusahaan masing-masing, tapi biasanya kalau di atas 30 tahun tuh masih bisa, kalau toko Tegenau udah nikah juga masih bisa. Terus suami istri bisa atau enggak mungkin tuh tergantung lagi dari perusahaannya, suami istri boleh kerja bareng atau enggak. Karena di perusahaan aku yang dulu, aku kan ketemu suami di sana. Aku jomblo, papanya Runa juga masih jomblo gitu, terus cinlok dan kita nikah. Nah, kita dikasih tahu sama manajer di sana kalau suami istri nggak boleh kerja bareng. Akhirnya suami aku mau mengalah dan cari kerja di tempat lain, tapi ternyata sama atasan lagi, katanya buat lebih atas dari manajer ya, sama atasan lagi katanya nggak apa-apa kok, walaupun manajer bilang kayak gitu, saya mah ngizinin, katanya kalian kerja berdua di sini nggak apa-apa. Akhirnya kita kerja terus 2 tahun tuh di situ suami istri, nggak apa-apa. Jadi semua itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Next kita buka, tadi pertanyaannya dari TikTok, sekarang kita buka pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Kak, gimana caranya biar bisa kerja di Jepang di kantornya? Tapi saya lulusan D3 Farmasi. Kalau dari pengalaman aku, banyak yang membuka lowongan itu minimal bahasa Jepangnya N2, N1 gitu untuk kerja di kantoran. Apalagi yang udah S1 dan udah lulus kuliah kan sayangnya kalau nggak dipakai. Tapi level bahasa Jepangnya harus di-upgrade dulu. Kalau ada yang bilang, dia nggak bisa bahasa Jepang kok, tapi dia bisa kerja di kantor. Aku nggak tahu dia gimana caranya, boleh tanya ke dia. Karena pas aku cari-cari tuh yang nggak bisa bahasa Jepang, maksudnya yang syaratnya tidak diperlukan bisa bahasa Jepang, aku nggak nemu waktu itu. Jadi aku banyak nemunya yang syaratnya harus lancar bahasa Jepang. Jadi buat kalian yang nanya gimana caranya nggak lancar bahasa Jepang tapi bisa kerja di kantor, tanya aja sama orang yang punya pengalaman itu ya. Soalnya aku nggak punya pengalaman itu, jadi nggak tahu. Daycare di Jepang fee-nya berapa kak? Nah ini banyak yang nanya juga, daycare di Jepang itu biayanya berapa. Jadi daycare di Jepang itu biayanya beda-beda guys. Waktu aku nanya ke ibu-ibu lain gitu ya, ibu-ibu Jepang lain gitu ya, ngerumpi gitu harganya di daycare itu berapa, dan kita tuh dapat bayarnya itu beda-beda guys. Ada yang bayarnya 5 juta per bulan, ada yang 7 juta per bulan, ada yang 2 juta per bulan, jadi beda-beda. Tapi semua fasilitasnya sama. Kenapa bisa fasilitasnya sama? Padahal bayarnya beda. Jadi sebenarnya kita tuh bayarnya beda tuh karena yang bayarnya sedikit itu sisanya dibayarin pemerintah, yang bayarnya besar itu dia bayar sendiri, berarti nggak dibantuin pemerintah gitu. Kenapa ada yang bisa bayarnya besar dan bayarnya kecil? Semua itu tuh tergantung dari gaji orang tua, gaji ayah dan ibu si anaknya itu. Jadi sebelum masuk ke daycare kita tuh harus daftar dulu di balai kota. Nah balai kota itu mencatat semua data gaji orang tua, rumah orang tua di mana, barulah disalurkan untuk masuk ke daycare. Jadi kita nggak daftar sendiri ke daycare ya, kita daftarnya ke balai kota yang menyalurkan ke daycare, balai kota yang memilih daycare yang mana gitu. Nah balai kota juga yang menentukan berapa biaya yang harus kita bayar untuk masuk daycare. Kebetulan karena dulu aku kerja kaigo itu gajinya tuh nggak besar ya, di bawah 20 juta, jadi aku daycare-nya kehitungnya murah, nggak sampai 5 juta, nggak sampai 7 juta, karena sisanya dibantuin pemerintah. Jadi misalkan nih harga daycare-nya itu per bulan 7 juta, tapi ibu A ini orang kaya nih, gajinya 40 juta per bulan nih misalkan, ya udah jadi dia 7 juta per bulan itu ya udah dia tanggung sendiri gitu. Sementara contohnya misalkan aku nih, aku tuh gajinya aku tuh kerja kaigo, gajinya nggak banyak nih, sementara biaya daycare itu 7 juta. Nah aku tuh cuma disuruh bayar 3 juta, misalkan 4 jutanya itu dibayarin sama pemerintah gitu. Jadi pemerintah itu ngebantu untuk bayar daycare tiap bulannya. Kalau masuk TK, SD, SMP, SMA semua gratis, jadi yang bayar itu cuma daycare, dan itu pun kalau gajinya kecil dibantuin sama pemerintah.
Tapi aku nggak tahu kalau daerah lain, bisa jadi beda. Kalau di daerah aku kayak gitu. Gimana awal mula ketemu si Akang? Awal mula ketemunya di Jepang guys, di tempat kerja. Kalian bisa nonton juga Q&A kita di sini. Aku pernah upload Q&A sama si Akang. Orang Jepang gimana Kak sikapnya? Orang Jepang itu baik, ramah-ramah, baik banget. Tapi di sini tuh ada istilah tatemae atau baik di depan, tapi di belakang itu sebenarnya ngomongin gitu ya. Aku beberapa kali sih denger orang-orang di sekitar aku sesama orang Jepang gitu ya, mereka tuh di depan tuh ya baik-baik aja ramah, tapi di belakang aku denger mereka saling ngomongin gitu. Sebenarnya itu sama aja nggak sih sama di Indonesia? Di Indonesia juga banyak kan kayak gitu, di depan baik tapi di belakang ngomongin gitu. Sebenarnya ya sama aja, cuman orang Jepang itu pelayanannya ramah-ramah banget. Kalau pergi ke rumah sakit, pergi ke daycare atau pergi kemana, orang-orangnya ramah banget. Aku dulu di Indonesia nih punya pengalaman ya, aku ke puskesmas ya dijutekin banget sama perawatnya, itu sampai sekarang masih ingat aku. Sementara pas aku ke Jepang, tiap ke rumah sakit, ke balai kota, kemanapun semuanya ramah banget. Mungkin aslinya mereka nggak ramah, aku nggak tahu, tapi mereka tuh profesional. Kalau kerja ya harus ramah kayak gitu, profesional. Kak, adik aku mau kerja ke Jepang ada minimal BBTB nggak sih? Mungkin tergantung dari perusahaannya kali ya, atau LPK-nya. Cuman waktu aku kerja itu aku nggak ada dibilang minimal TB atau BB sih dulu, cuman minimal bahasa Jepang, punya sertifikat bahasa Jepang atau sertifikat SSW-nya kayak gitu kalau aku dulu. Pernah ada juga yang nanya, Kak kalau yang gendut boleh nggak sih kerja di Jepang atau kerja kaigo? Takutnya itu di batas gitu BB-nya. Di sini banyak banget di tempat kerja aku yang badannya sih montok gitu ya, seksi gitu ya, bisa kok kerja kaigo gitu selagi masih bisa gerak, nggak obesitas sampai nggak bisa gerak gitu, bisa kok. Kenapa? Aku juga bingung kenapa misalkan di APK dibatas banget BB-nya, sementara pas di Jepang tuh ya BB-nya gemuk juga nggak apa-apa, bisa-bisa aja. Kak, berangkat ke sana bawa uang berapa buat gajinya, buat hidup sebelum gajian? Aku dulu bawa uangnya 12 juta tapi itu kebanyakan guys, nggak kepake semua. Jadi pas aku kan bawa 12 juta karena takut biaya hidupnya mahal di sini. Ternyata kalau kalian masak sendiri biaya hidup itu murah. Di sini bisa menghemat gitu, beli beras sendiri, beli sayur kayak gitu masak sendiri murah. Aku cuman kepake berapa ya, 4 juta atau 5 juta gitu sebulannya. Itu kita yang masak sendiri ya, bukan yang makan di restoran. Nih masih banyak pertanyaannya, aku bacain lagi ya. Kalau pengalaman kerja di Jepang pertama kali banyak yang kaiwanya nggak lancar. Iya, aku juga waktu pertama kali nggak terlalu lancar, tapi tahu dan bisa ngomong gitu. Kalau jangan yang nggak bisa ngomong sama sekali, apalagi kaigo, karena kaigo itu kerjanya harus ngomong, harus dengerin si pasiennya ngomong apa, permintaannya apa, kita harus lakuin gitu. Aku juga pas awal tuh sering kok. Jadi bahasa yang kita pahami sama bahasa orang tua tuh kan beda ya. Aku kadang bingung, ini si orang tuanya nyuruh ngapain gitu. Tapi kalau lagi bingung ya udah minta tolong ke staf orang Jepang, ini maksudnya apa, aku nggak ngerti kayak gitu. Lama-lama terasa kok bahasanya jadi bisa. Kak, apa bisa kerja perawat tapi belum ada basicnya, bakalan diajarin di sana nggak? Bisa, karena aku juga nggak ada basicnya. Setelah sampai di Jepang itu seminggu belajar dulu textbook ya, buku. Habis itu selama sebulan itu diajarin terus sama perusahaannya. Jadi kita tuh kerja tuh nggak dilepas sendiri, tapi selalu barengan didampingi orang Jepang. Jadi misalkan ke kamar pasien berdua sama si orang Jepang itu kayak gitu. Jadi kita dilatihnya juga di situ. Dari situlah kita belajar walaupun nggak punya basic. Tenang aja. Resmi di Jepang tanpa agen apa mudah, tapi tanpa nikah dengan warga Jepang. Semua itu tidak ada yang mudah, karena aku juga dulu nggak mudah, nunggunya juga lama. Dan yang nggak mudah itu kalian harus cari penyalur yang no tipu-tipu gitu. Itu sih yang mungkin cukup sulit ya, karena zaman sekarang banyak yang tipu-tipu di sosmed. LPK-nya bagus, banyak followersnya, ternyata bla bla bla, kan nggak tahu. Jadi hati-hati, semuanya itu nggak mudah. Yang paling sulit itu ya belajar bahasanya sih, sama dapetin mensetsu atau wawancara dengan perusahaan dengan gaji dan lokasi yang kita mau. Kalau udah lulus juga waktu itu aku nggak langsung berangkat karena lagi zaman covid, nunggunya lama juga, nggak mudah kayak gitu. Cukup banyak
perjuangannya untuk sampai di Jepang. Oke, cukup segini aja aku jawab-jawab pertanyaan dari kalian. Semoga jawaban dari aku membantu. Kalau ada yang mau nanya-nanya lagi, boleh tanya di DM TikTok ataupun di Instagram ataupun di komentar YouTube ini. Nanti aku buat video lagi. Bye bye.